Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan Zoom pada saat sekarang ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah menggambar anak usia dini, Ibu Dr. Farida Mayer MPD. Dan selanjutnya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang wawasan seni rupa menggambar. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Azura Febrian Sulma, Sarah Sahari, dan saya Wildatul Hilmi Nasma. Baiklah, untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Azura. Kepada Azura dipersilakan. Terima kasih, moderator. Baik, saya akan membaca materi yang pertama, yaitu pengertian tokoh-tokoh keindahan dalam estetika. Seni adalah atau proses kerja dan gagasan manusia yang kemampuan terampil kreatif, kepekaan indera, kepekaan berpikir untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki kesan keselaraan bernilai, seni, dan sebagainya. Dalam penciptaannya atau penataan suatu karya seni yang dilakukan oleh para seniman dibutuhkan kemampuan terampil kreatif secara khusus sesuai jenis karya seni yang dibuatnya. Seni yang dikemukakan oleh para tokoh seniman, yang pertama yaitu pandangan Plato menganggap bahwa suatu karya seni dan seniman merupakan peniru objek atau benda yang ada di alam atau karya yang sudah dibuat sebelumnya. Kedua yaitu Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional, memberikan pengertian seni adalah segala perbuatan manusia timbul dari perasaannya yang bersifat indah hingga dapat mengarahkan jiwa dan perasaan manusia. Ketiga yaitu Benedetto Croce, seorang filsuf Italia yang mengatakan bahwa seni adalah ungkapan kesan-kesan selanjutnya yaitu pemikiran filosofis tokoh-tokoh Islam mengenai keindahan seni. Yang pertama yaitu Al-Farabi menganggap seni sebagai salinan alam mimesis yang dipengaruhi oleh subjektivitas seniman dan tidak sebatas tiruan tetapi juga imajinasi seniman. Kedua yaitu menurut Ibnu Sina, sumber ilmu pengetahuan bermula dari panca indera yang menghasilkan penalaran. Tiga yaitu menurut filosofi Muhammad Iqbal, seni harus memiliki 3 fungsi, yaitu menjadikan adanya kehidupan abadi, ketuhanan, dapat membina manusia moral, dan mendatangkan kemajuan dalam masyarakat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materi dari Azura. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sarah Sahari. Kepada Sarah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. B. Kreativitas dan keterampilan. James J. Gallagher dalam Rahayu 2022 mengatakan bahwa kreativitas merupakan suatu proses mental yang dilakukan individu berupa gagasan ataupun produk baru, atau mengkombinasikan antara keduanya yang pada akhirnya akan melekat pada dirinya. Sejalan dengan itu, Barton dalam Galimun tahun 2013 juga mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Rhodes mengelompokkan definisi kreativitas ke dalam 4 kategori, yaitu person, proses, dan produk. Keempat P ini saling berkaitan.
pribadi kreatif yang melibatkan diri dalam proses kreatif dan dengan dukungan dan dorongan akan menghasilkan produk kreatif menurut Rahmawati tahun 2011 dalam Rahayu 2022. Person memandang individu sebagai pribadi yang kreatif. Terus menekankan pada pentingnya faktor-faktor yang mendukung timbulnya kreativitas pada individu. Proses menekankan bagaimana proses kreatif itu berlangsung sejak dari mulai tumbuh sampai dengan berwujudnya perilaku kreatif. Dan produk menekankan kreativitas dan hasil karya kreatif baik yang sama sekali baru maupun kombinasi karya-karya lama yang menghasilkan sesuatu yang baru menurut Galimun tahun 2013. Keterampilan dalam karya seni meliputi kemampuan manual dan teknis untuk menciptakan karya seni yang indah dan bermakna. Seni keterampilan merujuk pada proses kreatif dan produksi objek yang membutuhkan penggunaan keterampilan tangan dan ketekunan. Keterampilan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan tugas atau aktivitas dengan efektif dan terampil. Keterampilan mencakup berbagai keahlian dan bisa bersifat praktis, intelektual, sosial, atau teknis. Keterampilan dapat dikembangkan melalui latihan, pendidikan, dan pembelajaran sepanjang hayat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materi dari Sarah. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang jenis-jenis seni rupa. Yang pertama yaitu seni lukis. Seni lukis dibuat dengan berbagai bahan, yaitu dengan menggunakan kertas atau kanvas, cat lukis, tinta, krayon, pensil gambar, dan lainnya. Yang kedua, seni gambar. Seni gambar yaitu menghias kesan suatu objek dengan mirip atau secara nyata. Seni gambar ini menggunakan pensil, spidol, tinta, ballpoint, cat air, krayon, dan lainnya. Macam-macam dari seni gambar yaitu gambar ilustrasi, gambar dekorasi, gambar hiasan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu seni patung, diciptakan berdasarkan dorongan kreatif sebagai karya seni murni, bebas sesuai media yang digunakan dan gaya pematungnya. Yang keempat, seni dekorasi, yang mana seni dekorasi ini lebih mengutamakan keindahan rangkaian bahan tertentu sesuai kesan yang ditampilkannya. Yang kelima, seni kerajinan, dibuat dari bahan alam dan juga dengan bahan buatan. Yang ketujuh, yang keenam, seni bangunan atau arsitektur yang di dalam proses pembuatannya dilakukan secara cermat. Yang ketujuh, seni cetak. Seni cetak ini dibuat dengan cara mencetak sebagai acuannya atau dengan menggunakan alat cap yang diberi tinta atau pewarna di atas bidang cetak yang digunakannya. Yang kedelapan, seni desain. Seni desain ini digunakan untuk merancang desain tata taman, kerajinan tangan, dan lainnya. Dan yang terakhir, seni ilustrasi. Seni ilustrasi dibuat dengan maksud untuk menjelaskan, menghias, menampilkan kesan suatu objek dengan nyata. Kemudian tujuan dan manfaat unsur-unsur seni rupa. Yang pertama, tujuan seni rupa. Tujuan seni rupa yaitu sebagai edukatif atau pembelajaran. Yang kedua, penyalur ekspresi. Yang ketiga, membantu terapi. Yang keempat, pengembangan kreativitas. Yang kelima, seni rupa sebagai penyalur hobi maupun persiapannya. Dan serta prosesnya. Yang kedua, manfaat seni rupa, yaitu ada linguistik dan sosial, secara fisik, belajar sains dan matematika, daya konsentrasi bertambah, daya nalar terasah, kesabaran, ketekunan, dan ketelitian juga meningkat. Selanjutnya unsur-unsur seni rupa, yaitu ada titik, garis, bentuk, dan warna. Baiklah, sekian penyampaian materinya. Baiklah, sekianlah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.